Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan. Untuk itu sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, di hari Minggu ini kembali kami, keluarga-keluarga milik Tuhan, di GKJ Sukoharjo pada khususnya, datang ke hadirat Tuhan, mengucap syukur atas berkat penyertaan Tuhan di sepanjang hari-hari yang telah kami lalui. Dan hari Minggu ini Engkau kumpulkan kami untuk beribadah, memuliakan nama Tuhan, berbakti kepada Tuhan melalui bentuk pujian-pujian kami, dan kami pun juga akan mendengarkan sabda-Mu saat ini. Untuk itu ya Tuhan, persiapkanlah hati kami, agar kami dapat menerima sabda Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berbicaralah kepada kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kitab suci kita terima dari Injil Yohanes pasal yang ke-14, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi, bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini, kamu mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku? Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku, bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Haleluya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus,
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata gelisah ini memiliki padanan kata atau arti adalah selalu merasa khawatir, tidak tentram, tidak tenang, tidak sabar dalam menanti atau cemas. Itu kata gelisah menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Di dalam ayat 1 bacaan kita tadi, sebagaimana dituliskan di situ, Tuhan Yesus memberikan nasihat kepada muridnya demikian. Janganlah gelisah hatimu. Janganlah gelisah hatimu. Demikian nasihat Yesus kepada murid-muridnya. Ini menandakan bahwa Tuhan Yesus Kristus mengetahui bahwa para murid ini sedang gelisah hatinya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kira-kira gelisah oleh sebab apa? Sehingga Tuhan Yesus mengetahui para murid-murid ini sedang ada di dalam kegelisahan. Mencermati bacaan kita tadi, rupanya Tuhan Yesus ini mengetahui bahwa para murid ini gelisah karena tidak lama lagi mereka akan berpisah dengan Tuhan Yesus Kristus. Mereka yang selama ini bersama-sama dengan Yesus Kristus, beberapa lama lagi, tidak lama Tuhan Yesus akan kembali ke surga, kembali ke rumah Bapa, dan itu sudah mulai dipersiapkan dan para murid juga sudah mulai mengetahui hal itu sehingga mereka gelisah, inginnya tetap bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Hal ini nyata di dalam ayat yang kedua dan ketiga yang menjadi alasan mengapa para murid itu gelisah, karena memang mereka ini akan berpisah dengan Tuhan Yesus Kristus. Di ayat 2 dan 3 dituliskan demikian. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, janji Tuhan yang akan menyediakan tempat bagi para murid di surga sana, itu seharusnya sudah membuat mereka, para murid itu tidak gelisah lagi. Ya, karena ini janji yang indah, bahwa mereka akan disediakan tempat, dan kelak ketika Tuhan Yesus sudah berpisah kembali ke rumah Bapa, Tuhan Yesus akan kembali dan akan mengajak para murid untuk datang ke rumah Bapa. Ini adalah berita, ini adalah janji yang membahagiakan tentunya bagi para murid untuk mengurangi kegelisahan mereka akan berpisah dengan Yesus. Namun demikian, bahwa janji yang disampaikan oleh Tuhan Yesus itu tidak serta-merta lalu membuat kegelisahan para murid ini lalu sirna atau hilang begitu saja. Sebab masih ada kegelisahan-kegelisahan yang itu terungkap dari pertanyaan-pertanyaan para murid. Seperti misalnya kita kenal Thomas yang belum percaya ketika belum melihat, dia menyampaikan pertanyaan kepada Yesus. Pertanyaannya itu demikian, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi,
Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Sebuah pertanyaan yang baik dan masuk akal. Siapa tahu kalau nanti ia sudah tahu jalan itu, sewaktu-waktu Thomas bisa menyusul Tuhan Yesus Kristus ke surga dengan jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus. Demikian juga Filipus tidak ketinggalan untuk mengurangi kegelisahan yang masih tersisa di dalam hatinya. Ia bertanya kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami." Demikian pertanyaan Filipus, tidak mau kalah dengan Thomas yang juga bertanya lebih lanjut kepada Yesus untuk mengurangi kegundahan, kegelisahan yang ada di dalam hatinya. Saya ulangi lagi bahwa janji Tuhan Yesus yang akan pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagi mereka rupanya tidak serta-merta membuat kegelisahan mereka hilang. Para murid tidak serta-merta menanggapi janji Tuhan itu dengan ungkapan, misalnya, "Hore, kita semua akan masuk surga. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau menyediakan tempat bagi kami semua." Itu kan misalnya ketika mereka sudah menerima janji seperti itu, mereka lalu cukup mengatakan, "Hore, aku masuk surga. Hore, aku sudah mendapatkan janji dari Tuhan untuk bisa datang ke rumah Bapa." Ternyata tidak demikian tanggapan mereka atas janji yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Namun mereka masih terus bertanya agar iman mereka semakin mantap, agar janji yang disampaikan kepada Tuhan Yesus betul-betul meresap di dalam hatinya. Untuk semakin beriman dan percaya kepada Tuhan, itu mereka masih mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Yesus. Dan pertanyaan mereka adalah pertanyaan-pertanyaan yang mendasar. Pertanyaan-pertanyaan yang bermutu untuk menguatkan iman mereka. Memperhatikan pertanyaan mereka, jelas bahwa mereka sebenarnya ingin terlibat aktif. Bagaimana cara bisa mengenal Bapa dan bagaimana bisa mengetahui jalan ke surga. Mereka tidak ingin hanya sekedar menjadi murid yang menerima hadiah dari Tuhan, hadiah keselamatan, lalu merasa sudah cukup, sudah hore, aku sudah menjadi murid Tuhan dan diberikan janji surga kelak di kemudian hari. Tidak, mereka tidak merasa cukup dengan hal itu, namun mereka ingin secara aktif lebih banyak mengetahui jalan itu ke surga dan lebih banyak mengenal Bapa yang diperkenalkan oleh Tuhan Yesus. Thomas dan Filipus, juga para murid Yesus, sebenarnya sedang mewakili kita untuk memahami misteri Allah. Setiap kali kita melakukan kegiatan pemahaman Alkitab, Bible Kring, Bible Study, kita sebenarnya juga melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang sebegitu banyak. Puluhan pertanyaan, bahkan ratusan pertanyaan kita lontarkan supaya kita semakin mengenal Bapa dan kehendaknya, juga semakin mengetahui jalan menuju ke surga. Semakin mantap iman kita, semakin kita mengenal Bapa melalui Kristus, maka semakin membuat kegelisahan kita semakin berkurang, bahkan sampai pada titik di mana kita lagi nanti tidak akan merasa gelisah, tetapi kita akan merasa bahagia dan penuh dengan sukacita. Saat ini saudara-saudara yang terkasih, baik kita yang
usia anak-anak sampai orang tua sedang mengalami pandemi yang membuat hati kita gelisah. Jujur, kegelisahan itu juga kita rasakan. Mengenai wabah semacam ini memang sudah pernah terjadi di belahan bumi yang kita cintai ini. Seperti misalnya kasus wabah penyakit pes di awal abad 20 yang lalu itu harus juga menjangkiti masyarakat di Pulau Jawa ini, yang sebenarnya penyakit pes ini juga sudah ada di abad yang ke-13 yang menghancurkan 60% penduduk Eropa. Hingga kita kenal kasus pandemi parah di Eropa ini dengan istilah Black Death yang sangat begitu menakutkan. 60% penduduk Eropa harus menjadi korban wabah ini. Walaupun soal wabah penyakit seperti itu sudah pernah terjadi dan tidaklah sering terjadi, namun generasi manakah yang tidak khawatir? Generasi manakah yang tidak gelisah menghadapi pandemi yang sedemikian menakutkan? Dan kegelisahan itu juga mungkin sedang kita rasakan. Gelisah karena tidak pasti kapan berakhirnya pandemi ini. Gelisah karena ternyata kehilangan penghasilan dan pendapatan berkurang. Gelisah karena kita tidak segera bisa beribadah bersama di gereja. Gelisah karena jenuh melakukan aktivitas di rumah, dan gelisah dengan banyak alasan yang lain yang oleh karena masa pandemi ini memang betul-betul membuat hati kita gelisah. Lalu saat kita gelisah, mulailah pertanyaan-pertanyaan itu kita lontarkan kepada Tuhan. Di manakah Engkau Tuhan? Mengapa Engkau biarkan kami menghadapi pandemi ini sendirian? Mengapa Engkau Allah mengizinkan virus corona ini menyerang tubuh kami manusia? Dan mengapa harus menular? Menular pun dengan cara yang tidak terlihat oleh mata. Apa maksud Tuhan dengan peristiwa pandemi ini? Pertanyaan-pertanyaan itu ada di sekitar pikiran kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bertanyalah seperti Thomas dan juga Filipus. Walaupun mereka sudah menerima janji keselamatan di surga, namun mereka tetap bertanya untuk menguatkan iman mereka. Bertanyalah kepada Tuhan, dengarkanlah jawabannya dan lakukan setiap penjelasan yang dari Tuhan. Janganlah bertanya kepada rumput yang bergoyang. Jangan kita bertanya kepada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, yang justru menjerumuskan hidup kita. Namun bertanyalah kepada Tuhan melalui perenungan yang bisa saudara-saudara lakukan setiap hari dalam doa dan pembacaan kitab suci. Mintalah kepada Roh Kudus untuk membantu perenungan saudara, dan seperti kepada Thomas dan Filipus, Tuhan akan memberikan jawaban yang terbaik kepada saudara dan saya. Untuk mengakhiri khotbah saya ambilkan dua kesimpulan yang setidaknya bisa mengurangi kegelisahan kita di masa pandemi ini. Yang pertama, saudara-saudara, tetaplah bertahan sesulit apapun keadaan kita. Bertahanlah dengan tetap beriman kepada Tuhan. Kalaupun nanti sudah saatnya Tuhan menghendaki kita tidak perlu gelisah karena Tuhan menyediakan tempat bagi kita di surga. Tuhan terangkat ke surga, menyediakan tempat bagi murid-muridnya dan sahabat-sahabatnya. Yang kedua, selama kita masih tinggal di dunia ini, mendekatlah selalu kepada Tuhan.
ungkapkan setiap pertanyaan kita kepada Tuhan. Renungkan dan temukan setiap jawaban Tuhan melalui doa dan pembacaan kitab suci. Tentu Tuhan yang akan memberikan kita pengertian, seperti Tuhan memberikan pengertian kepada Thomas, Filipus, dan kepada para murid. Tuhan juga akan memberikan pengertian, memberikan jawaban kepada kita, sehingga kita semakin dijauhkan dari rasa gelisah, cemas, khawatir, namun kita akan diberikan sukacita yang dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.